Hari ini cerah sekali. Matahari tak malu-malu menampakkan sinarnya. Burung-burung pun menyambut dengan gembira, berkicau mengeluarkan suaranya. Namun beda halnya dengan aku. Nasib yang kurang beruntung menimpa padaku. Keluargaku kesulitan mencari makan setiap harinya. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang besar kelas 1 SMP dan yang kecil kelas 5 SD. Ibuku sakit sejak setahun lalu. Bapakku habis kena PHK dari pabriknya dan sekarang nganggur. Sedangkan aku sendiri juga masih menganggur. Perkenalkan, namaku Darsi. Umurku 23 tahun. Aku memiliki paras yang cantik. Biarpun jarang sekali aku pakai make up, pakaianku juga sederhana. Karena memang aku orang yang tak punya. Namun aku sudah sangat bersyukur dengan ini semua. Yang aku pikirkan adik-adik dan kedua orang tuaku. Hari-hari belakangan ini kita sulit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, terutama soal makan. Betul-betul kita sudah tidak punya uang. Tabungan juga sudah habis. Dan hutang di warung sebelah pun semakin banyak dan semakin menumpuk. Aku sebagai anak yang paling tua merasa harus bertanggung jawab dengan semua ini. Aku kasihan dengan mereka. Aku pun mencoba mencari pekerjaan. Dari pintu ke pintu aku masukin. Dari komplek ke komplek yang lain aku datangin. Tapi belum ada hasil. Murung wajahku saat itu tatkala melihat adikku memegangi perutnya. Aku tahu kalau mereka kelaparan. Aku pun ke warung sebelah dan hutang lagi. Ibu pemilik warung itu begitu baik dengan keluarga kami. Dia tahu akan keadaan kami. Dia tak tega jika menolak kalau aku mau berhutang lagi. Aku berjanji dalam hati, suatu saat nanti kalau aku sukses akan kubalas semua kebaikanmu, Bu. Aku pun melangkah pulang dan aku masak 3 mie instan dan 1 butir telur. Dan itu hasil ngutang dari walau sebelah. Tak berapa lama sudah matang. Kita bagi 5 mie instan itu. Adik-adikku begitu lahap menyantapnya. Bapak ibuku tak kalah lahapnya. Air mataku mengucur deras melihat semua itu. Hari berikutnya aku coba mencari pekerjaan lagi dengan berbekal ijazah SMP. Aku ngelamar di pabrik-pabrik, tapi mereka tak mau menerimaku karena lulusanku cuma SMP. Aku bingung harus bagaimana dan berbuat apa. Aku pun melangkah pulang. Tak sengaja dalam perjalanan pulang, aku ketemu teman SMP ku dulu. Namanya Lia. Aku sungguh kaget, dia cantik sekali. Beda dengan yang dulu sewaktu SMP. Kelihatannya Lia sudah sukses. Terbukti dia pakai mobil berwarna putih. Aku dan Lia pun ngobrol di sebuah warung. Aku ditawari kerja oleh Lia, temanku itu. Namun kerjanya di Jakarta. Aku diiming-imingin kesuksesan yang dia dapatkan. Tapi aku tidak diberitahu apa pekerjaannya. Kalau aku mau, besok pagi langsung berangkat dan bekerja. Setelah beberapa saat aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku tanya ke bapak ibu soal pekerjaan itu. Akhirnya kedua orang tuaku mengizinkan aku bekerja di Jakarta.
Aku pun juga bertekad berangkat ke Jakarta untuk sukses demi orang tua dan adik-adikku. Aku pun menghubungi Lia dan keesokan harinya kita berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, kita langsung menuju tempat kos Lia. Aku pun coba tanya lagi ke Lia, kerjaannya apa sih ya? Udah, tenang aja, nanti kamu juga akan tahu sendiri, ucap Lia. Malam harinya aku didandani oleh Lia dengan makeup yang sangat cantik, dengan pakaian yang bagus. Setelah itu, aku dibawa ke suatu tempat dan Lia berkata, "Kamu butuh uang kan untuk keluargamu? Sekarang kamu temenin Om itu. Dia lagi butuh temen." Ya ampun, ini toh pekerjaannya. Aku kaget dan aku bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Tapi semua ini demi keluargaku. Aku rela melakukan ini semua. Aku temenin Om itu. Jantungku semakin cepat berdetak. Seakan aku tidak percaya dengan apa yang akan aku lakukan. Dan kita pun melakukannya di malam itu. Aku menangis setelahnya, namun lagi-lagi ini demi keluargaku. Aku harus tegar dan merelakan ini semua. Aku mendapatkan upah yang cukup besar. Dari situlah aku mendapatkan uang. Lama-lama aku jadi terbiasa dengan pekerjaan ini. Aku rela berlumur dosa demi adik-adik dan orang tuaku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Aku sendiri juga tidak tahu. Penyesalan merupakan perbuatan yang mengakui segala kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan. Penyesalan adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan dari zona keburukan menuju zona kebaikan. Seperti yang kita ketahui, sebaik-baiknya orang bukan orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi manusia yang terbaik sesungguhnya adalah manusia yang melakukan kesalahan, kemudian dia sadar dan bertaubat atas kesalahannya.